Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fazra dengan NIM 23029027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang strategi kewirausahaan. Pengelola usaha mulai dari perencanaan yang harus dipahami yang tertulis berisikan misi usaha, usulan operasional termasuk rincian strategi, dan peluang-peluang yang diraih, market-market yang mungkin bisa Anda jadikan satu daerah kekuasaan ini termasuk ke dalam olahan usaha Anda ketika ingin membuat usaha sesuai bidang tertentu. Fungsi dari perencanaan untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai kebijakan usaha sendiri. Usulan-usulan finansial yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara kembalian dari pinjaman. Pengelola keuangan. Sumber dana modal utama dalam operasional usaha yaitu dana internal, yakni dana dari perusahaan atau dari diri kita sendiri, dana cadangan untuk kondisi darurat, dan juga dana laba. Dana laba jangan digunakan pada bulan pertama. Dana itu bisa dijadikan sebagai dana cadangan. Dana eksternal, yakni dana dari teman, kerabat, atau dari yang lainnya. Bisa jadi orang yang ingin menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan. Dana ventura, yaitu yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya, perencanaan dan penggunaan dana adalah biaya awal. Biaya permulaan yang harus ada dalam konsep ini adalah yang pertama, rancangan keuangan. Mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan atau rugi atau laba, juga rancangan aliran kas atau cash flow. Yang kedua, analisa. Analisa pula pokok pentingnya menjadi pertimbangan untuk melihat kemungkinan yang terjadi akibat proses dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga bisa membaca atau mengkalkulasi kemungkinan laba atau rugi, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian diri dari dana ini sangat penting saat melakukan kegiatan usaha, mendistribusikan atau pasarkan sesuai marketnya. Maka, melalui kegiatan pemasaran itulah menjadi bagian yang harus dikontrol. Nah, apa yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan yang harus dipelajari sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha, yaitu persoalan dengan pemasaran. Pemasaran itu adalah bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang ditempuh, yang akan dilaksanakan itu dihasilkan kemudian bisa didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya melalui kegiatan pemasaran, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan dan mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Nah, ini yang disebut dengan istilah pemasaran. Dan pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal yang harus diyakini adalah persoalan untuk melihat banyak hal. Yang pertama, mulai dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen atau namanya. Jadi, inisiasi berpikir jangan asumsikan kepada kita, atau asumsikan ketika mulai bisnis, ketika menuangkan satu produk atau jasa, yang harus dipikirkan itu adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena pada akhirnya akan selalu bicara soal customer satisfaction.
Jangan asumsikan dari diri sendiri, tetapi asumsinya keluar. Jika diri sendiri ini suka belum tentu dengan orang lain, tapi yang menjadi dasar utama adalah seleranya customer satisfaction. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa, artinya bisnis itu menghasilkan produk yang harus ada kejelasan terhadap kualiti produk, kemudian menentukan harga, kecocokan harga untuk area atau daerah tertentu, karena belum tentu harga di kota besar itu akan sama dengan harga yang ada di daerah meskipun produknya juga akan sama. Kemudian, mendistribusikan barang dan jasa jadi terkait dengan pemasaran minimal 5 hal yang harus jadi pertimbangan. Yang pertama, kebutuhan atau keinginan konsumen. Yakni, yang kedua, kejelasan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, harga sesuai area market. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa harga di kota besar itu akan beda harganya dengan di daerah lain seperti desa dan kota lainnya. Yang keempat, pendistribusian barang atau jasanya. Dan yang kelima, promosi. Yang dimaksud promosi itu dari yang bisa dari sosial media seperti Facebook, WA, IG, YouTube, dan sebagainya. Nah, strategi pemasaran yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, mix marketing. Yang ketiga, kiat pemasaran atau usaha baru. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.